Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan 5 soal yang berkaitan dengan materi pengelola pengadaan barang garis miring jasa pemerintah. Baik, saya akan mulai soal nomor 1. Manakah pernyataan berikut ini yang merupakan risiko dalam tahapan pemilihan penyedia? A. Kesalahan dalam merumuskan isi kontrak. B. Penetapan cara pengadaan barang garis miring jasa tidak tepat. C. Barang garis miring jasa tidak sesuai kebutuhan. D. Hasil negosiasi tidak optimal. E. Penyedia tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Jawaban yang paling tepat adalah D. Hasil negosiasi tidak optimal. Pembahasan. Hasil negosiasi tidak optimal adalah risiko yang bisa terjadi dalam tahapan pemilihan penyedia. Risiko ini muncul ketika proses negosiasi dengan calon penyedia barang garis miring jasa tidak menghasilkan kesepakatan yang paling menguntungkan bagi pihak pengadaan. Alasan opsi lain salah. Opsi A. Kesalahan dalam merumuskan isi kontrak. Ini merupakan risiko dalam tahap pelaksanaan kontrak, bukan dalam tahapan pemilihan penyedia. Opsi B. Penetapan cara pengadaan barang garis miring jasa tidak tepat. Risiko ini terjadi pada tahap perencanaan pengadaan, bukan pada tahap pemilihan penyedia. Opsi C. Barang garis miring jasa tidak sesuai kebutuhan. Risiko ini muncul pada tahap pelaksanaan dan penerimaan barang garis miring jasa, bukan pada tahap pemilihan penyedia. Dan opsi E. Penyedia tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Risiko ini seharusnya sudah teridentifikasi dan dihindari pada tahap evaluasi kualifikasi, sehingga tidak seharusnya menjadi risiko dalam tahapan pemilihan penyedia. Demikian soal nomor 1. Soal nomor 2. Dinas Kebudayaan Kabupaten DEF melaksanakan swakelola penyusunan buku profil seni budaya bekerja sama dengan Universitas Swasta G. Selanjutnya, Rektor Universitas Swasta G menetapkan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai pelaksana swakelola. Penetapan anggota tim pelaksana pada swakelola tersebut dilakukan oleh A. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten DEF sebagai PA, B. Ketua PPPPM Universitas Swasta G, C. Pejabat pembuat komitmen Dinas Kebudayaan Kabupaten DEF, D. Rektor Universitas Swasta G, E. Dekan Fakultas Seni Universitas Swasta G. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ketua PPPM Universitas Swasta G. Pembahasan. Dalam konteks swakelola yang melibatkan kerjasama dengan universitas, penetapan anggota tim pelaksana dilakukan oleh Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ketua PPPPM memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menentukan anggota tim yang akan melaksanakan proyek tersebut sesuai dengan ketentuan dan kebijakan internal universitas. Alasan opsi lain salah. Opsi A. Kepala Dinas Kebudayaan sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab atas penyusunan anggaran dan kebijakan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan anggota tim pelaksana di lembaga mitra seperti universitas. Opsi C. Pejabat pembuat komitmen memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan kontrak, tetapi penetapan anggota tim pelaksana di lembaga mitra bukan merupakan wewenang mereka. Opsi D. Rektor menetapkan unit atau lembaga di dalam universitas yang akan melaksanakan proyek, dalam kurung seperti PPPM, tetapi penetapan anggota tim pelaksana dilakukan oleh ketua unit tersebut, bukan langsung oleh rektor. Dan opsi E. Dekan bertanggung jawab atas pengelolaan akademik dan administrasi di fakultas mereka, tetapi tidak memiliki wewenang langsung untuk menetapkan anggota tim pelaksana dalam proyek swakelola yang melibatkan seluruh universitas atau unit khusus seperti Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dalam kurung PPPM. Soal nomor 3. Kementerian C sedang melaksanakan pembangunan laboratorium pengujian dengan nilai kontrak 55 miliar dengan pelaksana pekerjaan PTM. Masa pelaksanaan selama 200 hari kalender. Pada hari ke-100 pelaksanaan kontrak, target pekerjaan sebesar 50%, tapi berdasarkan laporan dari konsultan manajemen konstruksi, realisasi pekerjaan baru mencapai 38%, sehingga ada keterlambatan sebesar 12%. PPK menyatakan kontrak kritis. Apa yang harus dilakukan oleh PPK? A. Penunjukan langsung ke penyedia lain. B. Melakukan pemutusan kontrak. C. Memberikan surat peringatan pertama. D. Melakukan adendum kontrak. E. Mengurangi lingkup pekerjaan.
Jawaban yang paling tepat adalah C. Memberikan surat peringatan pertama. Pembahasan. Dalam situasi di mana terdapat keterlambatan signifikan dalam pelaksanaan kontrak, langkah pertama yang harus diambil oleh PPK adalah memberikan surat peringatan kepada penyedia. Surat peringatan pertama ini adalah tindakan untuk mengingatkan penyedia bahwa kinerjanya tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kinerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Alasan opsi lain salah. Opsi A. Penunjukan langsung ke penyedia lain. Ini adalah langkah yang drastis dan tidak sesuai dalam tahap awal penanganan keterlambatan. PPK harus memberikan kesempatan kepada penyedia saat ini untuk memperbaiki kinerjanya. Opsi B. Melakukan pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak adalah tindakan akhir jika penyedia tetap tidak mampu memenuhi target setelah beberapa kali peringatan dan upaya perbaikan. Opsi D. Melakukan adendum kontrak. Adendum kontrak bisa dilakukan jika ada perubahan besar yang perlu disepakati bersama. Namun, untuk kasus keterlambatan, langkah awal yang tepat adalah memberikan peringatan. Dan opsi E. Mengurangi lingkup pekerjaan. Mengurangi lingkup pekerjaan bisa menjadi solusi jika keterlambatan sangat signifikan dan tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang tersisa. Tetapi ini biasanya dilakukan setelah langkah-langkah perbaikan lainnya telah dicoba. Soal nomor 4. Besarnya persentase penambahan nilai kontrak apabila terdapat perubahan kontrak, yakni tidak melebihi A. 30% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal, B. 25% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal, C. 20% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal, D. 15% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal, E. 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Jawaban yang tepat adalah E. 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Pembahasan. Berdasarkan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 bab 7 dalam hal perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal sepanjang anggaran tersedia. Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. Perubahan kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan dalam kurung masa denda akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir. Soal nomor 5. Waktu penandatanganan kontrak paling lambat selama A. 14 hari setelah diterbitkan SPPBJ, B. 13 hari setelah diterbitkan SPPBJ, C. 12 hari setelah diterbitkan SPPBJ, D. 11 hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, E. 10 hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ. Jawaban yang tepat adalah A. 14 hari. Pembahasan. Berdasarkan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 bab 7, penandatanganan kontrak harus dilakukan dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan penyedia barang /jasa. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pengadaan berjalan dengan lancar dan efisien, menghindari penundaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek. Namun, jika dokumen anggaran seperti DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran atau DPA dalam kurung dokumen pelaksanaan anggaran belum disahkan, maka penandatanganan kontrak dapat ditunda. Penundaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran telah tersedia dan semua persyaratan administratif telah terpenuhi sebelum kontrak resmi ditandatangani. Dengan demikian, penandatanganan kontrak yang dilakukan setelah pengesahan anggaran memastikan bahwa proyek dapat berjalan tanpa hambatan terkait pendanaan. Demikian 5 soal yang saya sajikan terkait dengan materi pengelola pengadaan barang dan jasa. Semoga kelima soal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.